Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Yayasan Kolbun Salim Global. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ustadz Abdullah, yang kita akan banyak ngobrol tentang tidak mesti hanya dakwah, khususnya ini bagi mahasiswa ilmu komunikasi. Kalian harus melihat, harus mendengar, karena beliau akan sharing ilmu tentang bagaimana komunikasi. Bisa memperkenalkan diri, Ustadz Abdullah? Ya, wa'arifu nafsi. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Abdullah. Kalau gelar S1 dan S2 dulu, studi ilmu komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian lanjut di Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Di gelarnya SIKOM, S2-nya MIKOM, Magister Ilmu Komunikasi. Masya Allah. Oke, itu Ustaz. Masya Allah. Ini kita harus banyak menggali ilmu kepada beliau. Kita langsung aja ke apa sih sebenarnya ilmu komunikasi itu, Ustaz? Kan setahu saya namanya komunikasi atau hayat di luar sana mungkin komunikasi itu hanya ngobrol. Nah, kita baru tahu sebenarnya itu ilmu komunikasi itu kayak gimana sih, Ustaz? Jadi ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pesan itu disampaikan, kemudian bisa diterima oleh pendengarnya atau oleh komunikan kalau disebutnya. Jadi komunikan, bagaimana komunikan bisa menerima dengan baik, dengan secara efisien dan efektif. Jadi poinnya adalah itu, lebih ke pesan, bagaimana pesan ini akan disampaikan ke komunikan. Jadi saya sebagai komunikator, Anda sebagai komunikan, bisa diterima dengan baik atau tidak, bisa diterima secara efektif dan efisien atau tidak. Itu ilmu komunikasi. Jadi memang bagaimana menyampaikan suatu informasi antara komunikan dan komunikator, atau kalau secara bahasa lapangannya, dua orang yang saling berkomunikasi. Betul. Menyampaikannya itu bagaimana yang seefisien mungkin. Dan efektif. Efektif itu maksudnya nggak ada miss gitu ya? Nggak ada miss. Oh, berarti tersampaikan dengan detail baik dan baik gitu ya? Untuk modelnya sendiri itu gimana sih? Model komunikasi ini menurut salah satu pakar ahli yang paling masyhur, bukunya juga sudah ada di mana-mana. Itu menurut Harold Laswell, ada 5 komponen dari model komunikasi yang masyhur yang beliau temukan. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini yang menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah pesan. Kemudian yang ketiga adalah komunikan yang menerima. Yang keempat adalah medianya. Jadi menggunakan media apa? Karena sekarang ada media sosial, lewat media sosial. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, adalah efek atau dampaknya. Kalau di bahasa Arab, athar, mada atharuhu, ada asarnya nggak? Contoh kayak misalkan kita habis melakukan podcast seperti ini, ya, ada komunikator, pesan, ada media, ada komunikannya. Nah, kita harus mencari hal yang paling penting, yang paling belakang ini. Ada dampak positifnya atau tidak? Atau malah sebaliknya, after podcast ini. Jadi tujuan daripada podcast ini apa? Nah, itu bagian daripada komponen yang kelima menurut model Harold Laswell tadi. Ini sangat penting sekali. Tapi mungkin ya beberapa, kalau boleh ini ya Ustaz tanya ya, nggak semua komunikasi kan memang bertujuan baik nih. Nah, misalnya kayak mengadu domba lah. Memang dia tujuannya komunikasi itu biar memecah belah suatu perkumpulan lah. Nah, jika yang ditulis atau yang diinfokan itu berhasil, misal nih, ini kita ambil yang negatif dulu, yang positif kan pasti nanti akan bersikap positif sebenarnya. Tapi kalau yang negatif nih saja,
memang tujuannya dia membuat komunikasi, menyebarkan info itu agar yang tadi terpecah belah dan akhirnya benar terpecah belah. Berarti itu sebenarnya sudah efektif dan efisien, tapi bagi yang tapi betul ya? dalam hal yang negatif itu ada teori namanya agenda setting. Jadi di teori agenda setting itu bagaimana cara merubah pola komunikasi. Jadi bahkan bukan hanya yang positif, yang negatif pun bisa dirubah. Kalau kita lihat ya, contohnya kayak di pemerintahan kita saat ini, ada beberapa agenda setting yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita, baik di pemerintah maupun wakil rakyat. Contoh anggota DPR ya, yang saat ini banyak sekali masalah. Itu termasuk mereka sudah melakukan agenda setting. Nah, tapi bagaimana agenda setting ini berjalan untuk hal yang positif atau yang negatif? Saat ini kan kita lihat contoh yang paling update ini adalah kasus perampasan aset koruptor sampai sekarang nggak selesai. Karena memang kuncinya ada di dua itu ya, di antara pemerintah dengan anggota DPR yang belum selesai. Itu tadi kalau kita kembali ke agenda setting. Agenda setting. Teori agenda setting. Itu namanya teori agenda setting. Jadi merencanakan sesuatu dengan cara komunikasi itu sendiri. Ya, itu bisa dilakukan untuk yang positif, bisa juga yang negatif. Kalau kita mau lebih ekstrim lagi, yang lebih kejam, itu ya kembali lagi ke contoh sekarang ini. Ada jurnalis yang biasanya berita atau informasi itu baik. Sekarang ada jurnalis yang mohon maaf yang negatif. Apalagi kalau kita kaitkan dengan nilai di agama Islam ya, ada dalil yang menyebutkan salah satu profesi yang masuk neraka lebih dahulu adalah jurnalis. Tapi jurnalis yang tadi dia membuat hoax atau fitnah. Karena dia sekali menyebarkan informasi langsung diterima oleh semua khalayak. Karena sudah masuk, wah ini jurnalis, wartawan. Dan itu salah satu profesi yang ada di dunia komunikasi. Dan itu sering dibahas oleh para guru, para dosen. Nah, kemudian Harold Laswell juga tadi ya, ada 5 model tadi yang memiliki 5 komponen, itu sering disebutkan dengan kalau dalam bahasa Inggrisnya, who says what, to whom, in which channel, with what effect. Jadi ada bahasa Inggrisnya. Who itu maksudnya komunikatornya, siapa yang menyampaikan. Says what itu adalah mengatakan apa, maksudnya pesannya. Pesan apa yang akan disampaikan. To whom itu komunikannya, yang penerimanya. In which channel, di dalam channel apa, media apa yang dia gunakan. Terus yang terakhir adalah with what effect, dampaknya apa, asarnya apa. Jadi setiap apa yang dia sampaikan, ya, termasuk podcast seperti ini ada pesan tertentu. Fokusnya adalah di komunikasi. Tapi paling nggak secara umum Qalbun Salim ini punya fokus kemana atau visi misinya. Podcast ini larinya kemana? Untuk dakwah. Nah, berarti semua yang ada di podcast ini harapannya ada nilai dakwahnya. Nah, jadi contoh seperti yang saya sampaikan, menjadi jurnalis tadi harus jurnalis yang baik dan benar, ya, supaya dia tidak masuk neraka. Karena banyak sekali kita lihat sekali berita-berita atau informasi yang sengaja disalahgunakan atau bahkan playing victim ya, yang viral. Kalau kita lihat kasus-kasus atau hubungan masyarakat humasnya negara Israel ya. Kalau kita lihat mereka sering membuat pernyataan atau pesan yang mana itu adalah berupa playing victim ya. Itu naudzubillah min dalik, seakan-akan mereka yang jadi korban. Padahal kita tahu kenyataannya ya semuanya menuju ke Israel yang membuat genosida tersebut. Berarti memang akhir-akhir ini di era modern, kan sudah lewat era modern, era media sosial ya. Memang ilmu komunikasi itu memegang kendali besar saja. Betul. Nah, sekarang kalau kita ngobrol di dunia dakwah, ruang lingkup komunikasi di dunia dakwah sendiri, itu posisinya ada di mana? Kalau di Indonesia, kalau kita lihat ya, apalagi di kampus Universitas Islam Negeri, itu rata-rata nyambung antara komunikasi dan dakwah. Jadi jurusannya juga komunikasi dan dakwah. Kalau di kampus-kampus yang Islami, artinya di UIN,
Nah, karena hampir sekarang di daerah itu ada kampus UI-nya. Jadi komunikasi dan dakwah tidak dilepaskan. Karena apa? Karena tujuannya berkomunikasi. Ini bagian daripada dakwah. Sebagaimana firman Allah di surat Ali Imran ya, yang paling masyhur itu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kuntum khaira ummatin, kalian harus menjadi umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang buruk. Nah, ini sesuai perintah Rasulullah juga. Jadi di dalam Al-Qur'an ada, di hadis juga Rasulullah menyampaikan sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka dia harus berbicara atau berkomunikasi yang baik. Kalaupun nggak bisa berkomunikasi dengan baik, au liyasmut, dia harus diam. Dia harus diam. Jadi kalau kita nggak bisa ngomong baik, nggak perlu kita maksa, apalagi sampai misu-misu ya. Bahkan ketika kita dikasih ujian sama Allah, karena kita semua ini manusia, pasti ada ujiannya sama Allah. Dikasih ujian, jangan langsung kita respon dengan hal yang apalagi negatif ya. Kalau bisa merespon dengan positif itu bagus, tapi biasanya susah, apalagi kalau ujiannya itu sudah sampai berat sekali. Pasti kita bisa jadi akan merasa bahasa kita mangkel, dongkol dan lain sebagainya. Nah, sehingga solusinya adalah au liyasmut. Jadi dalam komunikasi dan dakwah sendiri, poinnya adalah kita disuruh berdakwah. Balighu anni walau ayah. Ini yang paling relate karena kita sebenarnya diwajibkan sama Allah menyampaikan pesan walaupun hanya satu ayat ya. Jadi walaupun satu ayat, bagaimana cara kita bisa menyampaikannya. Syukur-syukur lebih daripada itu. Itu Ustaz. Jadi gimana cara apa yang kita dakwahkan itu sampai ke audiens ya? Itu ada trik-triknya sendiri nggak Ustaz? Nah, kalau bagaimana caranya, otomatis menyampaikan dakwah itu secara efektif dan efisien. Nah, kalau tips dan triknya, kalau biasanya dari pengalaman dan yang sudah saya pelajari adalah bagaimana caranya kita bisa masuk ke situ dulu. Contoh misalkan kita mau berdakwah ke teman-teman yang suka main bola. Nah, alangkah baiknya kita bisa ikut main bola di situ. Syukur-syukur kita ikut masuk ke dalamnya. Jadi dakwahnya itu lebih efektif dan efisien. Ya, bahkan mohon maaf ya, saya sebut Gus Miftah. Dulu menurut saya juga bagus itu. Ya, walaupun kalau kita nggak lihat kontroversinya beliau. Ya, beliau sampai masuk ke tempat diskotik, bisa berdakwah di situ, itu termasuk efektif dan efisien. Nah, itu contoh yang ekstrimnya. Nah, tapi kalau iman kita belum kuat, jangan masuk dulu. Ya, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Jadi itu pengalaman saya ketika berdakwah yang efektif seperti itu. Karena kalau misalkan kita nggak terjun sama mereka, apalagi nggak kenal sama sekali ya. Contoh misalkan kita punya teman dulu antar kampus misalkan pernah pertemuan, ada kampus non muslim, kita mau berdakwah ke mereka, tapi kita nggak kenal sama mereka, nggak mungkin, mustahil kita bisa berdakwah kepada mereka. Ya, mendekati saja susah karena kita nggak masuk ke dalam ranah mereka. Itu menurut saya. Dan kita nggak tahu celahnya itu harus masuk di mana. Nah, gitu. Nah, tapi tugas kita memang menyampaikan sebaik-baiknya, ya, karena kembali lagi, kalau dakwah biasanya target kita adalah yang belum baik menjadi baik, atau bahkan yang non-muslim, bagaimana caranya mereka mendapatkan hidayah supaya mereka bisa masuk agama Islam. Nah, caranya tugas kita adalah mengingatkan, mengajak. Dakwah itu mengajak. Nah, ada poin penting ini, mengajak bukan mengejek. Ya, jadi mengajak bukan mengejek. Contoh ada yang belum pakai hijab, ya, kita ajak, ayo pakai hijab, ya. Minimal diajak, bukan diejek. Ya. Bahkan kalau kita ketemu orang yang sudah melampaui batas, atau kita punya saudara atau teman yang tiba-tiba melakukan yang diharamkan oleh Allah, bahkan dia membunuh, atau kasus kemarin yang paling viral memutilasi sampai 500 lebih. Itu dalam agama Islam Allah tidak menutup kemungkinan dia bisa bertaubat ya. Jadi kalau dia mau bertaubat,
dia bisa diampuni dosanya oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Hai hamba-hambaku. Jadi Allah langsung manggil hamba-hambanya semuanya. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kamu putus asa. Jadi putus asa dalam agama Islam itu dilarang. Ya, sejelek apapun, semaksiat apapun ya, separah apapun kamu masih punya kesempatan untuk bertobat mir rahmatillah. Innallaha Ghafurur Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Jadi Allah mengampuni segala dosa. Wa innallaha laghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya anugerah Allah, rahmatnya Allah ini sangat luas sekali. Jadi kalau kita punya teman yang sudah kelewatan tadi, ya ibadiyalladzina asrafu, ya, sudah melampaui batas, sudah zina, sudah melakukan riba, membunuh orang sampai mutilasi, tetap kita harus mengajak mereka, kita harus berdakwah. Ayo kita diajak. Jangan diajak, jangan dijauhi. Nah, gitu. Ya Allah. Iya, saya juga pernah dengar itu Ustaz, kayak ceramahnya Gus Bah juga di YouTube. Beliau bilangnya begini, jangan sampai kita mengkultuskan kita sendiri, menganggap diri kita suci. Jadi contoh ketika beliau ceramah itu, ketika tarawih, ketika tarawih si A ini berangkat tarawih, terus kayak ngerasani lah ya, si B yang jualan ketika tarawih. Terus si A bilang, orang itu dikasih tarawih biar pahalanya banyak, kok ini malah jualan. Nah, itu salah satu contoh mengkultuskan diri. Terus sama Gus Bah bilang, loh kamu jangan anggap dia yang jualan itu pahalanya lebih sedikit daripada kamu yang sholat tarawih. Kalau dia jualannya buat menghidupi keluarganya, ya dia kemungkinan sama Allah lebih besar pahalanya daripada kamu yang tarawih. Nah, jadi kita jangan sampai lah. Ya memang di akhir zaman ini jangan sampai kita saling mengkultuskan diri sendiri. Si A nggak pernah ngaji, belum tahu kok di rumahnya ternyata dia ngaji rutin. Ya Allah ya Rob. Mungkin intisari hari ini aja, nanti kita sambung di beberapa episode. Kalau tadi sedikit menyinggung yang Gus Bah tadi, karena memang beliau untuk menerangkan, memberikan penerangan yang jelas bahwa sholat tarawih tadi adalah sunnah hukumnya. Sedangkan kalau tadi orang yang bekerja niatnya mencari nafkah untuk keluarga itu adalah wajib. Ya, jadi makanya pahalanya lebih besar yang mencari nafkah untuk keluarga tadi, karena dia hukumnya wajib. Ya, belum tentu juga dia nggak sholat juga tarawih. Bisa-bisa habis jualan kan juga sholat tarawih di rumah. Kan kita juga nggak tahu ya kehidupan seseorang. Kalau bisa kan memang ada saya kurang tahu itu peribahasa atau hadis Ustadz yang mengatakan jangan sampai ibadahmu itu kalau bisa itu kamu tutupi yang tahu kamu aja. Betul. Itu ada ya? Ada. Jangan, kalau bisa sama contoh kayak sodako. Jangan sampai sodako ketika menggunakan tangan kanan yang kiri tahu. Jadi itu saking menjaga keikhlasan. Tapi yang terakhir kalau tadi bahas Gus Bah itu juga beliau kalau zaman sekarang malah silahkan share di media sosial, silahkan share. Kenapa? Karena sudah saking banyaknya konten maksiat yang ada di media sosial. Cara membendungnya yaitu dengan banyak kita men-share yang baik-baik. Positif. Baik, tadi intisari yang pertama yaitu poin apa itu ilmu komunikasi, yaitu bagaimana cara menyampaikan pesan supaya bisa diterima dengan baik dan efisien. Kemudian menggunakan model yang paling masyhur tadi ada 5 komponen, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, dan dampaknya. Dan yang terakhir bagaimana caranya komunikasi dan dakwah ini bisa disampaikan juga dengan baik. Ya, karena kita sebagai muslim ya, bagaimana dakwah Yayasan Qalbun Salim ini terbar manfaat untuk umat. Ini termasuk slogan yang sangat baik sekali ya. Dakwahnya tebar manfaat untuk umat. Jadi bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk umat sedunia. Jadi kelasnya Qalbun Salim, karena sesuai namanya juga Yayasan Qalbun Salim global. Jadi dia kelasnya Qalbun Salim ini bukan lagi kelas nasional, tapi kelas global. Jadi dakwahnya dakwah global. Ya, mudah-mudahan nanti bisa merambah ranahnya bukan hanya di Indonesia, tapi
di luar negeri ya. Sebagaimana kita lihat di Singapura, Malaysia kemarin sudah berangkat ke sana teman-teman Yayasan Qalbun Salim supaya nanti dakwahnya bukan hanya di Indonesia tapi bisa global sampai ke luar negeri. Jadi dakwah yang diharapkan ini kalau sebagaimana firman-nya Allah dan sabda Rasulullah tadi, supaya dakwah yang efektif, mengajak kepada kebaikan. Bahkan dikatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah atau berdakwahlah walaupun satu ayat. Ya, syukur-syukur bisa berayat-ayat. Ya, itu saja. Pak Witi. Ya Allah, terima kasih atas ilmu yang diberikan pada hari ini Ustaz Abdullah. Sami-sami. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan bermanfaat untuk seluruh umat. Mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.